Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aktor Iko Uwais dilaporkan ke polisi atas dugaan penganiayaan terhadap pelapor bernama Rudi pada Sabtu 11 Juni. Laporan tersebut dibenarkan oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Hengki, pada Selasa 14 Juni. Namun menurut Hengki ada perbedaan terkait kronologi yang disampaikan oleh Rudi sebagai pelapor dan Iko Uwais sebagai terlapor. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Suwan mengatakan perseteruan Iko dan Rudi bermula saat Iko menggunakan jasa Rudi untuk merancang desain interior rumah dengan biaya 300 juta rupiah. Iko mengaku telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran termin pertama dan kedua. Tetapi Rudi tak membuat desain interior sesuai keinginan Iko dan kesepakatan awal. Iko pun meminta Rudi untuk merevisi desain interior tersebut, namun justru mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Rudi tak hanya menghindar, ia juga menghina Audi Item menggunakan kata-kata kasar. Lalu pada Sabtu 11 Juni, Iko tak sengaja bertemu Rudi yang melintas di depan rumahnya di kawasan Klaster Vernonia, Residen, Kota Bekasi. Saat itulah Iko dan Rudi terlibat adu mulut hingga berujung aksi pemukulan. Perkelahian tersebut terjadi karena Rudi tak terima diambil foto dan video oleh sang aktor. Pengambilan foto dan video tersebut bermaksud untuk membuktikan keberadaan Rudi yang tidak bertanggung jawab terkait perjanjian keduanya sejak awal. Iko mengaku Rudi sempat menendang perutnya karena merasa tak terima dirinya direkam. Tanya itu, Rudi disebut-sebut hendak memukul saudara Iko, Firmansyah, menggunakan tutup tong sampah. Iko pun langsung menendang Rudi untuk melindungi Firmansyah. Kuasa hukum Iko, Leonardus Sagala, mengatakan kliennya sontak berusaha menyelamatkan saudaranya. Akibat insiden tersebut, Iko mengalami luka di bagian perut sisi kiri. Iko kemudian sudah melaporkan Rudi ke Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Juni terkait dugaan penganiayaan dan pencemaran nama baik. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Ivan Aditiria mengungkapkan kronologi kasus versi Rudi pada Selasa Senin 13 Juni. Menurut Rudi, perseteruan tersebut terjadi lantaran Iko belum membayar sisa jasa desain interiornya sebesar 150 juta rupiah. Rudi pun berupaya menghubungi Iko lewat WhatsApp namun tak mendapatkan respons. Ia juga mengirimkan tagihan sebesar 150 juta rupiah pada Iko lewat berbagai cara namun hasilnya nihil. Kompol Ivan mengatakan Rudi kemudian tak sengaja bertemu dengan Iko saat melintas di depan rumah sang aktor. Rudi yang tengah mengendarai mobil kemudian turun saat Iko memanggilnya. Namun justru terjadi percekcokan hingga pemukulan. Kemudian Rudi yang mengaku dipukul oleh Iko melaporkan sang aktor ke Polres Metro Bekasi Kota pada Sabtu 11 Juni. Berikut akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari pengacara Iko Uwais dan juga Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Hengki. Sabtu malam minggu, tepatnya di TKP di Perumahan Vernonia, Sumarekon, Medan Satria, atas nama korban, pelapor atas nama inisial R, terlapornya atas nama IU dan F. Nah, dari kasus laporan tersebut atau pelaporan tersebut, penyidik atau Kasat Reskrim bersama penyidiknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor atau korban sendiri, sudah melakukan minta visum epetumnya, termasuk 2 orang saksi lainnya. Terhadap terlapor IO dan F, rencana pemeriksaan hari ini sudah dipanggil, namun dari pihak pengacara menyampaikan nanti siang akan datang, sore ini akan datang ke sini, bahwa yang bersangkutan belum bisa hadir karena masih ada kegiatan dan akan di schedule kembali untuk pemeriksaan IU maupun F. Ya. Bang, laporan lagi bang. Mungkin kalau soal laporan itu seperti yang sudah dirilis oleh rekan kami ya, yang sudah dilakukan di Polda Metro Jaya yang bersangkutan dalam melakukan laporan pidana terkait dengan pasal 310 dan 311 mengenai pencemaran nama baik dan juga mengenai 351 KUHP, yakni tentang penganiayaan. Seperti itu mungkin ya. Bang, kronologi sebenarnya dari pihak Iko itu seperti apa sih bang? Jadi begini, kalau untuk kronologisnya pun sepertinya kurang lebih sama seperti yang dirilis kemarin, bahwa kami melihat pelapor berinisial R itu memotong sepenggal-penggal cerita dan memanipulasi fakta
Sehingga seolah-olah klien kami ini diminta tagihan, tidak bayar, lalu kemudian dikeroyok. Sekarang secara logika saja, jangankan dikeroyok, satu orang Iko Uwais memukul itu orang, logikanya bisa nggak dia bangun lagi? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!